Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita walaupun keadaan kayak gini masih bisa untuk berkumpul nih di tengah sawah-sawah. Enak hawanya ya, alhamdulillah. Enggak panas dulu. Berarti didukung acaranya. Ya, didukung, diridhoin insyaallah acara kita ini diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul sini untuk sama-sama kita baca maulid, sama-sama kita mendengarkan ceramah mau'izatul hasanah yang sudah disampaikan sama para asatidz kita dan ada sahabat kita Ustaz Ahmad Gurni. Alhamdulillah apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Apa yang telah beliau sampaikan itu sebenarnya udah cukup banget untuk kita semua. Andai kita mau mengamalkan itu sudah cukup. Mungkin sedikit aja mau berbagi. Kalau misalkan kita bilang mau nasihatin, siapa yang mau nasihatin aku semua? Kita ini masih sama-sama manusia yang gak sempurna. Jadi istilahnya kita rubah aja, saling berbagi, sharing. Kalau kita sekarang hadir di tempat maulid ini, maulid siapa yang sekarang kita rayain? Maulid siapa yang sekarang kita mau rayain? Hah? Maulidnya siapa? Ibu maulidnya siapa? Maulid Nabi siapa? Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Siapa ini? Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Muhammad itu adalah seorang yang kalau kita mau mensifati beliau itu lidah kita bakal capek. Kalau kita mau menghitung bagaimana mulianya Nabi Muhammad, kita bakal hitung. Kalau kita mau menghitung bagaimana kehebatannya Nabi Muhammad, kita bakal hitung. Kamulat mahasinuhu falau ahadatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa ma tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ulama kita bilang kalau misalkan ada orang yang mau mensifati Nabi Muhammad SAW, mau dia dari mulai lahirnya sampai dia nanti meninggal itu masih ada sifat yang gak bakal disebut. Saking banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia banget. Insanul kamil. Juga insanul kamil bukan sembarang jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai engkau Muhammad, engkau emang orang yang paling berada di puncaknya akhlak. Akhlak tertinggi yang dimiliki oleh manusia sekarang ada padamu. Manusia paling berakhlak yang pernah diciptakan oleh Allah siapa? Paling mulia akhlak. Dan Rasulullah juga bersabda, apa Rasulullah bersabda? Bu'istu liutammima makarimul akhlak. Bu'istu liutammima makarimul akhlak. Saya ini diutus sebagai nabi buat apa? Di antaranya untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia. Kita lihat dulu kita lihat dulu zaman dahulu yang namanya kafir kayak gimana hidupnya? Kayak gimana hidupnya? Nggak ada, ya kan? Mereka menyembah berhala. Ada nggak orang menyembah berhala itu berakhlak? Ya, nggak berakhlak. Kesana perang, kesini perang. Itu bangsa Arab kayak gitu. Muncul nanti disatukan bangsa-bangsa yang dulunya sering perang, disatukan. Yang dulunya orang-orang hatinya keras dibuat lembut sama. Yang dulu akhlaknya susah diatur negara akhlak, sama nanti jadi orang paling berakhlak sedunia. Gitu. Betul yang kalimat akhlak. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabiyyun adimul khuluqul ladzi lahu 'azamar rahman. Imam Haddad berkata dalam diwannya apa? Nabiyyun seorang adimul yang mulia. Khuluquhu yang akhlaknya kayak gimana? Khuluqul ladzi
sebuah akhlak yang sudah Abdul Rahman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan akhlaknya. Di mana? Fi sayyidil kutub. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menerangkan bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Ayat tadi. Innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad adalah seorang insan yang mulia. Sekarang kita datang ke Maulid Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad kehidupannya sehari-hari. Beliau adalah orang paling berakhlak, ya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai ummana, ya ummah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ini pertanyaan bagus. Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sehari-hari itu gimana? Kata Sayyidah Aisyah apa? Qara'atul Quran. Sayyidah Aisyah, engkau baca Al-Quran? Baca Al-Quran ya? Kata dia, iya baca Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah, semua akhlaknya Rasulullah itu ada dalam Al-Quran. Ente ikuti yang ada di Al-Quran, berarti ente sudah ikuti akhlaknya Rasulullah. Sekarang kita hadir Maulid. Seharusnya setelah kita hadir Maulid ini ada manfaat yang harus kita ambil. Selain ilmu-ilmu yang bermanfaat, juga kita harus bisa mengambil apa? Akhlak Rasulullah. Karena di dalam Maulid itu diceritakan bagaimana Rasulullah sehariannya, bagaimana Rasulullah sifatnya. Ya kan, di dalam Maulid itu sering disebut-sebutin. Terus kita kalau hadir Maulid nggak bisa ngambil manfaat dari itu, akhlak kita masih nggak berubah, ya. Tapi belum bisa ngambil manfaat dari Maulid. Seharusnya kita ketika kita hadir dalam sebuah Maulid atau acara-acara agama yang lain, kegiatan agama, kita lihat, kita ambil manfaat dari situ, kita rubah akhlak kita semuanya, kita ikuti akhlaknya Rasulullah. Gimana akhlaknya Rasulullah? Akhlak Rasulullah gampang. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Gak usah kita mau sholat 1000 rakaat dulu. Itu susah. Lama-lama nanti pada leles sendiri. Ya. Gak usah yang kayak gitu dulu. Kita ikutin yang gampang-gampang aja dulu. Misalkan kita mau, Rasulullah kalau makan gimana? Gimana Rasulullah kalau makan? Nggak tahu. Kasih tahu. Rasulullah kalau makan pertama cuci tangan. Cuci tangan nggak mau makan? Enggak. Sebelum makan cuci tangan dulu. Orang yang sebelum makan dia cuci tangan, insya Allah bakal dihilangkan dari kegiatan dan juga gila. Di antara faedahnya orang kalau makan cuci tangan dulu. Biar apa? Biar nanti nggak jadi orang fakir miskin. Juga biar otaknya tuh nggak seret. Ya. Jadi kalau sebelum makan cuci tangan dulu. Jangan pas lagi corona dulu cuci tangan. Nah, setiap hari kalau pengen makan cuci tangan dulu. Rasulullah kalau makan cuci tangan dulu. Jadi tangan tuh bersih. Ya kan? Ini kan bersih, nggak ada apa-apa. Iya, dan ternyata nggak ada. Karena ada bakteri-bakteri. Cuci tangan dulu. Di antara adabnya Rasulullah kalau makan kayak gitu cuci tangan. Terus gimana lagi? Doa apa makan? Apa berarti? Senang. Agung, Masya Allah. Sini. Ada apa nih? Nah, ada minyak wangi nih, pegang. Buat ini. Pegang. Ya. Agung, jangan lupa kalau makan baca doa. Ya. Kalau apa baca doa ya. Jangan lupa. Yang lain kan, Bapak Agung ya. Kalau makan baca doa. Cuci tangan. Jangan cuci tangan. Ya. Cuci tangan. Di antaranya tuh ya. Terus apa lagi? Nabi juga bilang apa? Nabi juga kalau makan itu nggak pernah menyela makanan, nggak pernah juga apa? Memuji makanan enggak. Nanti kalau misalkan makan, kalau enak makan, kalau nggak enak, istilahnya nggak enak tuh bukannya lagi nggak nafsu. Mana itu? Ma'ana dan Nabi SAW paham tuh. Nabi itu nggak pernah menghina sudah makan tuh nggak pernah. Disajiin sama orang, jengkol petai. Kebelnya.
Gak pernah bilang ini apaan nih bro? Kayak gitu gak pernah. Ini apaan nih? 10. Pokoknya kalau emang mau makan dimakan, kalau enggak, kayak gitu anak-anak kalau lagi makan tuh kayak gitu. Terus kalau makan lagi gimana kalau makan? Makannya nggak langsung dicampur dulu, ada ya, sedikit-sedikit dikunyah ya, biar masuk itu ke dalam dulu ya, setelah. Kan ada orang kalau makannya cepat, iya. Dia takut kehabisan ya. Kalau lagi prasmanan apa aja diambil, ya apa aja kelihatan dia diambil apa-apa. Wah, bawa lagi makan pelahap banget, tau-tau keselak ya. Keselak lengkuas ya. Disangkain sama dia rendah, ternyata lengkuas ya. Keselak dia. Makan pelan-pelan, tapi mau makan pelan-pelan pakai tangan. Dikunyah dulu biar halus. Kayak gitu. Terus apa lagi di antara adat yang Nabi apa? Kalau makan gak ngomong, gak berisik, gak bercanda, gak dibuang-buang. Banyak hal-hal Nabi. Kita mau ngikutin dari hal yang Nabi pas lagi makan aja itu banyak banget. Kalau misalkan kita mau ngikutin, itu udah hebat. Hebat. Itu baru ada waktu makan. Belum lagi ada kalau mau masuk ke dalam hammam, kamar mandi. Itu bahasa Arab hammam. Dari sekarang tuh hafalin. Bahasa Arab kamar mandi apa? Hammam. Besar lumayan dapat satu ya kan. Kalau Nabi kalau mau masuk ke dalam kamar mandi itu ada adabnya juga. Bagaimana adabnya? Pertama masuk jangan kaki kanan dulu, tapi kaki kiri. Kalau masuk masjid kaki kanan, oh kiri. Ya, kalau masuk ke masjid kaki kanan dulu, tapi kalau masuk ke kamar mandi kaki kiri. Ya, di antara adab ya kaki kiri dulu. Baca doanya. Doanya hafal enggak? Enggak, hafal enggak? Enggak. Dia yang di kantong habis juga soalnya. Kita amal Ustaz Duan sama Ustaz Manjir ya. Doanya. Apa Allah mengadukan berfulus coba masuk kaki kiri dulu. Terus ketika kita mau misalkan kalau kita mau buang air atau apa, itu jangan langsung main buka aja, bur. Selesai, jangan. Sedikit-sedikit. Ya. Terus kalau ketika sudah jangan sampai bersuara, jangan ngobrol, jangan ini, jangan itu banyak. Kata Habib Muhammad bin Hadi Asqaf, kalau misalkan orang, kalau misalkan ada orang yang mengamalkan adab ketika di kamar mandi dengan sempurna, semua adab di kamar mandi dia pakai dengan sempurna, nggak ada kekurangan apa, pasti akan pasti bakal muncul sebuah masalah, pasti bakal muncul keutamaannya. Itu cuma ngamalin adab yang di kamar mandi. Kalau misalkan kita mau ngamalin adab-adab yang lain, jadi wali. Jadi wali, jadi orang yang dekat sama Allah. Itu kita cuma mau ngamalin yang di kamar mandi aja, itu kemuliaannya tuh. Apalagi kita mau ngamalin adab-adab, akhlak-akhlak Rasul ketika dalam keadaan lain. Ada Rasul ketika bertamu gimana? Ada Rasul ketika ketemu sama teman gimana? Ada Rasul ketika salaman sama teman gimana? Sekarang kan orang salaman nggak boleh. Ya. Sekarang orang salaman nggak boleh. Kenapa? Penyebaran virus corona. Repot ini, virusnya nggak kelihatan, orang udah takut semua. Padahal salaman itu ada sebuah adab yang, iya salaman itu salaman. Nggak boleh sekarang salaman gini. Ajak ribut gini. Salaman gini. Dan kata Nabi Muhammad ma'al muslimaini yataqiyani wa yatasafahani illa ghufirat lahuma qabla an yatafarraqa. Kata Rasul apa? Tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Akhirnya mereka salaman. Contohnya gimana? Kayak gimana sama? Gini. Ini salaman. Kalau gini cium tangan namanya. Ini salaman. Ma'al muslimaini ya taqiya saya atas sofahan illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Sebelum pisah ini tangan, saya kita salaman nih. Sebelum pisah ini tangan, itu udah diampuni dosanya. Alhamdulillah. Salaman. Kalau begini salaman enggak?
harga. Ini pasti kena muka banget. Ya, itu akhlaknya Rasul kayak gitu. Sekarang kita hadir maulid, apa akhlak Rasul yang kita dapat? Kita amalin. Mungkin enggak semua akhlak Rasul bisa kita buat amalin, enggak bisa, susah. Tapi yang gampang-gampang aja dulu. Yang sering setiap hari kita lakuin itu gimana Rasulullah di situ kita amalin. Ya kayak tadi kita mau masuk kamar mandi, ketika ketemu sama orang, akhlak-akhlak yang seperti itu kita amalin. Insya Allah dengan kita mengamalkan akhlak-akhlak yang seperti itu, kita mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Nanti di hari terakhir di luar lain dia ada bilang kami. Coba kita ngakuin itu mah. Amin amin ya Allah. Coba itu di luhur. Segini aja. Sakit sampaikan kepada aku semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini. Yang depan kami mah itu mau peten anu ge. Benar. Semua. Coba tanya lah. Walikul niat. Katanya lu coba. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Atau melin opo bang kami. Ada aja kelam ya doanya kelam pada kami ceklan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافينا سبحانك اللهم يا سلام يا دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم لك هذا ما دام إلى الإنسان أمر والتماس النظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.